warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mu'allimil kullami wa musamil khayri yata'allam. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayukum. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya Fattahu. Amin 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 wa ya alim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Abror, para ustazah, para hajjah, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca dan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di halaman 126 tambihatun. Di situ mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun. Ahaduha anna ikhrajas sholati an waqtiha bila udrin min akbaril kabairi al-muhlikati fayajibu ala man fawwataha bi ghairi udrin al-qada'u fawran. Ini adalah sebuah pengingat. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah diberikan peringatan bahwa sholat itu sangat penting, meninggalkan sholat itu sangat berbahaya. Nah, ini ada pengingat berikutnya. Yang pertama pengingatnya, anna ikhrajas sholati an waqtiha bila udrin min akbaril kabairil muhlikati. Sesungguhnya mengeluarkan sholat keluar dari waktunya tanpa udzur ini termasuk dosa besar yang merusak. Mengeluarkan sholat keluar dari waktunya ini termasuk dosa besar al-muhlikati yang merusak diri kita. Mengeluarkan waktu sholat ditunda-tunda sampai waktu maghribnya habis, ditunda-tunda sampai waktu zuhurnya habis, maka ini termasuk dosa besar kalau dilakukan tanpa udzur. Yang dilakukan tanpa udzur, meninggalkan sholat sampai keluar waktu, ini termasuk akbarul kabair. Lalu bagaimana kalau dengan udzur? Kalau dengan udzur ya tidak termasuk dosa besar. Kalau ada udzurnya seperti misalnya dalam perjalanan atau ada udzur misalnya kita dalam keadaan sakit, maka ini tidak termasuk dosa besar. Yang penting ibu ada azam atau ada tekad bahwa saya akan melakukan sholat nanti. Ketika waktu sholat masuk, ada azan, ibu sudah ada tekad untuk melakukan sholat, maka itu sudah ada
tekad atau azam, maka tidak termasuk dosa besar. Oleh karena itu fayajibu alaman fawataha bighairi udrin al-qada'u fauran, maka wajiblah untuk orang yang luput sholatnya tanpa udur, wajib al-qada'u fauran, qada, bayar sholat fauran, dengan segera. Kalau dengan udur boleh dinanti-nanti, boleh entar-entar bayarnya. Ibu misalnya udur perjalanan, kemudian kemudian keluar waktu sholatnya dari waktu yang seharusnya, maka ini boleh nanti. Tapi kalau tanpa udur, keluar waktunya udah tahuan azan, dia malah tidur, lewat waktunya sampai habis, maka ini tanpa uzur. Yang demikian maka wajib qadha sholatnya fauron, dengan segera, nggak boleh entar-entaran. Wa sarfu jami'i zamanihi lil qada'i, dan wajib menggunakan seluruh waktunya untuk bayar, untuk mengqadha sholat, ma'adal waqtal ladzi yahtaju li sarfihi fi tahsili ma alaihi min mu'nati nafsihi, selain waktu-waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan penghidupan atau yang wajib untuk dia, untuk cari nafkah wa iyalihi, dan untuk cari nafkah keluarganya. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang mengeluarkan sholat dari waktunya, dia sholat tapi udah keluar waktunya, dosa besar kalau tanpa udzur. Nah kalau itu terjadi maka wajib mengqadha, membayar sholat itu segera, nggak boleh entar-entaran. Bahkan untuk melakukan sholat sunnah aja nggak boleh. Kalau masih ada utang sholat wajib, harus bayar sholat wajibnya dulu. Semua waktunya harus digunakan untuk membayar sholat-sholat yang dia tinggalkan kalau sampai keluar waktu. Nah ini bisa terjadi pada orang-orang mungkin yang dulu lalai atau mungkin dalam pekerjaannya sehingga meninggalkan sholat atau mengeluarkan sholat dari waktunya. Maka ketika dia ingat, dia harus membayar itu dengan segera, dibayar utang-utang sholatnya itu sampai seluruh waktunya itu hanya digunakan untuk bayar utang. Kalau kebanyakan maka digunakan untuk bayar utang sholat itu. Kecuali waktu-waktu yang memang kita pergunakan untuk mencari nafkah atau untuk ngaji, nah itu boleh. Tapi kalau waktu-waktu luang seperti waktu setelah isya, daripada nonton pas sinetron ya, apa sekarang Bu, maka digunakan buat bayar sholat qadha, bayar sholat yang memang pernah luput atau pernah tertinggal dari kita. Nah caranya bagaimana? Niat aja sholat, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala, qadaan lillahi ta'ala. Lah subuh sih jam 8:30 malam, ya namanya yang bayar utang boleh. Gimana kalau berturut-turut itu seharian? Ustadz emang saya seharian waktu itu sakit gak sempat sholat, bagaimana? Bayar semua itu seharian itu. Bagaimana cara bayarnya? Maka disunnahkan membayar yang sesuai dengan urutan sholat. Kalau seharian itu yang ditinggal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gara-gara sakit, maka yang didahulukan subuh dulu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Urutannya kayak urutan sholat. Tinggal niatnya aja diganti dengan niat qadaan lillahi ta'ala. Kalau waktu isya-nya masih panjang, baru jam 8, maka dianjurkan ibu bayar sholat dulu, baru melaksanakan sholatnya sholat ada, sholat isya. Kecuali kalau waktunya udah mepet, udah punya utang sholat isya hari itu, udah tinggal 10 menit lagi subuh, maka jangan sholat isya dulu. Kalau waktunya sudah demikian sempit, andai kita melakukan yang qadha dulu, habis juga waktu isya, jadi kena utang lagi, kena qadha lagi, maka tidak boleh mengakhirkan sholat isyanya, sholat yang masih dalam keadaan adaan. Banyak pembahasan-pembahasan yang sifatnya terperinci dalam masalah ini, masalah sholat yang qadha ini. Jika seseorang meninggalkan sholat
dengan udzur, karena sakit, karena perjalanan misalnya, dia nggak sempat jamak juga, maka jatuhnya sholat yang utang qadha. Maka kalau sebab udzur, maka sunnah mendahulukan sholat yang qadha. Itu kalau karena udzur. Tapi kalau bukan karena udzur, emang kebangetan, dia tidur, udah tahu azan, dia tidur, bablas waktunya, ini kan tanpa uzur, maka bukan sunnah mendahulukan sholat qadha, wajib mendahulukan sholat qadha. Tahuan dia maghrib udah jam 6:30, dengar di azan, ya dengar azan, tidur bablas sampai bangun-bangun jam 3 malam, maka karena tanpa uzur wajib sholat maghrib dulu, setelah itu baru sholat isya. Ini pembahasan tentang membayar sholat qadha. Nah, jangan sampai Bu ya. Nah, kalau terjadi misalnya ada saudara kita yang seperti itu, maka harus kita ingetin, itu wajib dibayar sholat itu, karena itu utang kepada Allah, itu harus dibayar juga. Wa kama yahrumul ikhraju anil waqti yahrumu taqdimuha anhu amdan. Demikian juga sebagaimana haram mengeluarkan sholat dari waktunya, haram juga mendahulukan sholat anhu dari waktunya amdan secara sengaja. Belum azan, rajin banget dia, belum azan masih jam 11:30 sholat duluan, nggak boleh, haram hukumnya. Belum waktunya, sholatnya nggak sah, gitu, dosa juga, haram juga mendahulukan sholat sebelum waktunya. Ini pengingat yang pertama. Jadi jelas pengingat yang pertama di sini oleh musannif, kita diingatkan bahwa sholat yang tertinggal karena uzur ataupun bukan karena uzur, maka harus kita bayar. Bedanya kalau dengan uzur, ini disunnahkan mendahulukan sholat qadha dibanding sholat lain. Tapi kalau tanpa uzur, wajib mendahulukan sholat qadha-nya. Pengingat yang kedua, wa thaniha anna sholata yajibu awwalal waqti wujuban muwasa'an. Bahwasannya sholat itu wajib di awal waktu, tapi dengan wajib yang sifatnya itu luas. Falahut ta'khiru an awwalihi ila waqtin yasauha. Maka buat seseorang boleh mengakhirkan sholat dari waktu awalnya ila waqtin yasauha, hingga waktu yang memang cukup untuk sholat. Malam yadunna fautaha, selaginya dia tidak menduga akan luput atau hilang sholat itu, bisyaratil azmi, dengan syarat azam, dengan syarat tekad melaksanakan sholat, ala fi'liha, untuk melaksanakan sholat, fihi, di dalam waktu. Wa illa, dan jika tidak, asa bit ta'khir, maka jika tidak bertekad, tidak ada azam bit ta'khir, maka dia maksiat atau durhaka, dosa kepada Allah, bitakhiri, sebab mengakhirkan sholat. Kaman nama bila golabatin, seperti orang yang tidur bila golabatin, bukan karena terkalahkan oleh tidurnya, maksudnya bukan ketiduran, memang dia niat. Ba'da dukhulil waktu, setelah masuknya waktu, wa qabla fi'liha, dan sebelum melakukan sholat. Haitsu lam yadunnal istiqadha, sekiranya dia tidak menduga bisa bangun qabla dhaikil waqti, sebelum sempitnya waktu. Au ayqadha ghairuhu, sekiranya dia tidak menduga bahwa akan ada orang yang membangunkannya. Pengingat yang kedua, sholat di awal waktu itu, sholat di awal waktu wajib, tapi wajibnya wajib yang sifatnya itu diperluas. Wajibnya bukan wajib yang sifatnya harus. Boleh kita mundur sedikit, itu boleh. Tapi di awal waktu wajib, cuma wajibnya wajib yang muasaan, wajib yang sifatnya lapang. Boleh kita mundur, yang penting masih dalam waktu sholat dan tidak keluar sholatnya masing-masing. Ini pun dengan syarat yang pertama, kita harus yakin bahwa sholat kita nanti itu tidak akan keluar dari waktunya. Syarat yang kedua, harus ada azam. Bukan adzan, bu, adzan. Kalau adzan kan adzan ya, ini azam. Biasanya jadi anak bocah tuh azam. Kalau kid zaman now namanya azam gitu.
Azma. Kalau orang dulu kan namanya lain-lain, Harun namanya orang dulu, namanya kalau nggak Harun namanya macem-macem dah pokoknya. Kalau anak sekarang Azam jadi nama orang. Azam itu tekad. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, azam dibagi dua, ada azam umum, ada azam khusus. Azam umum atau tekad umum untuk seorang yang baru balik, ini buat anak kita atau cucu nih, maka dia harus punya azam atau tekad, saya akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Itu namanya azam umum. Mulai dia dari balik, mulai dia dapat haid kalau yang perempuan, mulai dia udah balik, yang laki-laki sudah mimpi basah, cucu kita atau anak kita, maka harus ditanamkan, kita ajarin dia untuk azam atau niat bahwa akan melaksanakan wajib-wajib dari Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Ini azam secara umum, sehingga kalau belum sempat melakukannya itu tidak terbilang orang yang lalai. Dia udah niat ketika balik. Ibu-ibu udah niat belum dulu waktu balik? Bu, udah azam belum? Udah, insya Allah. Walaupun nggak terucapkan, tapi udah bahwa saya muslim dan saya akan melaksanakan perintah-perintah Allah, akan menjauhkan larangan-larangannya. Saat balik harus ada azam atau tekad secara umum, sehingga kalau nanti meninggal dan masih ada kewajiban yang belum terlaksana, contohnya belum haji misalnya, itu tetap dianggap orang yang tidak lalai, karena dari awal udah bertekad melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Azam yang kedua, ada azam khusus. Azam khusus ini seperti azam atau tekad ketika masuk waktu sholat. Azan kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah masuk waktu sholat, maka harus ada tekad, saya akan sholat. Entah nanti sejam lagi, entah nanti sholatnya setengah jam lagi, pokoknya saya akan sholat nanti. Ini namanya udah ada azam atau niat, bahasa kitanya mah niat. Bedanya memang nanti kalau dalam fikih dibedakan antara azam dengan niat. Azam khusus atau niat khusus ini setiap masuk waktu sholat, maka kita harus ada tekad, sholat nanti saya bertekad untuk sholat. Untuk orang yang sudah melakukan tekad sholat ketika waktunya masuk, maka dia tidak akan dianggap atau tidak termasuk orang yang lalai kalaupun sampai keluar waktu, karena dia sudah azam. Tapi keluar waktu itu harus yang dengan uzur, harus dengan uzur. Kalau tanpa uzur, ya maka dia belum azam, belum niat begitu, keluar waktunya dan tanpa uzur, maka dosa. Contohnya orang tidur di sini. Ada orang tidur bukan ketiduran. Kalau ketiduran nggak apa-apa. Kalau ketiduran termasuk uzur, Bu. Saking ngantuknya, lagi duduk, tahu-tahu tidur pules, bener-bener lewat waktu sholat, namanya ketiduran. Itu namanya ghalabatun naum, ketiduran, udah kalah sama tidurnya, itu uzur. Tapi kalau nggak ketiduran, emang dia niat lah jam 6 lewat seperempat maghrib, jam 6 lewat 15 dia masuk kamar nyalain AC pakai selimutan, disediain semua itu air di sampingnya udah sediain semuanya. Ini mah niat, bukan ketiduran. Yang kayak begini sampai keluar waktu isya, dosa. Sampai keluar waktu isya, maka dia termasuk orang yang tadi melakukan akbarul kabair, melakukan dosa besar, karena bukan ketiduran, dia niat tidur. Dia tidurnya juga dia tahu betul kalau itu udah masuk waktu, dan kalau saya tidur bablas nih, udah yakin dia yakin kalau tidur pasti lewat nih waktu maghrib, tapi tetap tidur juga dosa. Atau enggak begitu, dia yakin bahwa nanti akan ada orang yang bangunin dia, yakin akan ada orang yang membangunkan dia, tapi ternyata tidak ada yang bangun dia, maka tetap dia dihitung sebagai dosa, karena sudah masuk waktu, nggak ngantuk-ngantuk amat, tapi dia ngantuk-ngantukin,
dia niat nyalain AC, dia benerin kasurnya, itu namanya lalai, karena sudah tidak, dari awal dia sudah tidak ada tekad untuk melakukan sholat. Wa tsalitsuha, yang ketiga, pengingat yang ketiga, anna fadilata awwalil waqti, fadilata awwalil waqti tahsulu biishtighalihi bi asbabis sholat. Sesungguhnya keutamaan sholat di awal waktu itu bisa hasil dengan sibuknya seseorang melakukan sebab-sebab sholat, katoharotin seperti wudu, bersuci, wasutrin dan juga menutupi aurat, awalal waktu di awal waktu, summa yusalliha, kemudian dia melakukan sholatnya. Yang dimaksud keutamaan sholat di awal waktu itu termasuk mempersiapkan sholat. Orang sudah masuk waktu azan asar, Allahu Akbar, udah masuk. Nah kemudian dia baru siapin, ada mukenanya baru dia gosokin, kemudian dia wudu dia sikatan juga. Nah ini udah termasuk keutamaan awal waktu, meskipun dia nggak langsung sholat, meskipun dia tidak langsung sholat, tapi karena melakukan persiapan sholat udah dapat keutamaan awal waktu sholat. Termasuk juga yang sholatnya jauh, azan dia berangkat perjalanannya ya lumayan jauh, itu termasuk dapat awal waktu sholat. Belum mengerjakan sholat, meskipun belum mengerjakan sholat, tapi dia sibuk dengan sesuatu yang memang merupakan persiapan sholat, itu tetap dapat keutamaan awal waktu sholat. Bersuci atau wudhu misalnya, kemudian tutup aurat seperti mukena tadi dipersiapkan, maka tetap dianggap orang yang sholat di awal waktu, meskipun mundur sedikit karena mempersiapkan hal-hal yang wajib ada pada sholat. Warabi'uha, ini pengingat yang keempat, annahu yundabu ta'khiru sholati an awal waktu liman tayakkona jama'atan. Disunnahkan mengakhirkan sholat dari waktu awal untuk orang yang yakin jama'atan akan adanya jamaah asna'ahu di tengah-tengah waktu. Wa in fahishat ta'khiru, dan meskipun buruk apa at-ta'khiru mengakhirkan, malam yadik al waktu, selama tidak sempit waktunya. Sholat di awal waktu utama, afdol itu memang, tapi boleh juga kita mengakhirkan, bahkan disunnahkan sholatnya entar-entaran bu, disunahin sholatnya entar-entaran kalau kita yakin nanti ada jamaah nih, udah masuk waktu azan, masuk waktu sholat. Nah kemudian kita sholat, entar nungguin suaminya biasanya pulang dan biasanya mau diajak jamaah, boleh sholatnya entar-entar, asal yakin nanti di tengah-tengah waktu mundur sedikit, asalnya jam 4, nah jam 4 ada yang bisa diajak jamaah, boleh mundur sedikit karena yakin ada jamaah. Zaman dulu kalau hari Jumat kalau sholat doang nunggu suami pulang dari iya, Allah Akbar itu boleh sholat? boleh. Sunnahnya boleh. Kalau udah azan di masjid, azan boleh sholat zuhur, boleh. Cuma memang sunnahnya, bagusnya kita nunggu selesai orang sholat Jumat. Memang disunnahkan seperti itu. Kita mau ngaji gitu. Oh iya. Kalau ada alasan lain maka bisa berubah lagi. Artinya boleh juga kita langsung nih kita mau ngaji. Enggak dosa. Asal sudah masuk waktu boleh langsung sholat. Memang disunahkan kalau tidak ada sebab-sebab lain Bu ya, nggak ada penyebab ngaji, kemudian nggak ada penyebab yang lain-lain, maka disunahkan ntar nunggu bubar semuanya. Sunnahnya itu nunggu udah bubar orang-orang lagi Jumatan baru kita sholat zuhur. Yang diajarkan orang-orang tua dulu emang betul itu sunnah untuk orang yang sholat di rumah, sholatnya Jumat nih maksudnya nih, sunnah untuk orang yang sholat di rumah, sholat zuhur itu sholat setelah jamaah selesai sholat Jumat. Kalaupun tidak begitu nggak apa-apa, masuk waktu langsung sholat itu boleh. Sering kita kalau
Kalau iya boleh langsung sholat, apalagi ibu ditunggu mau berangkat pesawatnya, tinggalan pesawat kan malah repot, maka boleh langsung. Wa kadza liman dhannaha idza lam yafhush at-ta'khir bihaitsu la yazidu ala nisfi waqtin. Catatannya Bu, boleh mengakhirkan sholat kalau dia yakin ada jamaah. Ntar aja jam 4-an sholat asarnya boleh kalau yakin ada jamaah, dan kalau yakin waktunya masih ada. Kalau waktunya kira-kira udah sempit, udah nggak ada sunnah-sunnah, itu malah haram ngakhirin. Udah ketahuan jam 6 kurang 5, depan maghrib jam 6, ntar nungguin di jamaah lah. Siapa yang mau jamaah jam segitu? Jam 6 kurang 5 jamaah sholat asar. Nah yang seperti itu malah haram mengakhirkan sholat, karena dikhawatirkan keluar waktunya. Begitu juga untuk yang menduga bahwa ini menduga jamaah ada, dia menunggu sholatnya nanti, sholatnya dimundurkan sedikit, tapi jangan sampai lebih dari separuh waktu. Di sini la yazidu ala nisfi waktin, tidak lebih dari separuh waktu. Di kira-kira aja kalau asar ya kira-kira jam 3 sampai jam 6, jangan sampai lebih dari setengah 5 gitu, itu separuh waktu maksudnya. Kalau zuhur kira-kira jam 12 sampai jam 3, jangan sampai lebih dari setengah 2. Jangan sampai lebih dari setengah 2 cuma gara-gara nungguin jamaah, maka disunahkan ya kita itu tidak melebihi separuh waktu sholat itu. Wala yundabut ta'khiru mutlaqan liman syakka fiha, dan tidak disunnahkan mengakhirkan sholat untuk orang yang ragu terhadap jamaah. Dia ragu, suami emang udah biasanya suami kalau pulang ke rumah pasti udah sholat di kantor, udah tahu suami sholatnya di kantor mulu, kalau nggak di kantor di jalan, di masjid pinggir jalan. Nah dia ntar nunggu suami, pengen sholat jamaah sama suami lah, udah ketahuan suaminya hari-harinya memang sholat asar di rumah, maka tidak disunnahkan menunda-nunda sholat. Udah ketahuan suaminya sholatnya di kantor, maka langsung sholat aja di awal waktu. Itu untuk yang tidak yakin atau ragu bahwa akan ada jamaah, maka tidak disunnahkan mundurin waktu sholat, langsung di awal waktu seperti itu. Nah, faslun fi ahkamis sholati, ini adalah sebuah pasal dalam hukum-hukumnya sholat, yang nanti termasuk diantaranya syarat dan rukunnya sholat. Yang kemarin-kemarin belum masuk sholat, baru keutamaan, kemudian juga ancaman-ancaman untuk yang melalaikan sholat. Nah bab ini kita masuk kepada hukum-hukum sholat, syarat dan rukunnya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.